Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan tabung haji umroh, di mana daftar haji sekarang, berangkat tahun depan. 3 minggu saya tidak hadir. Alhamdulillah kemarin memenuhi kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, mengantar dan mengawal jamaah tabung haji umroh. Alhamdulillah semua tuntas, rukunnya sudah kita tunaikan dan jamaah sudah kembali ke Indonesia dengan utuh sehat. Mudah-mudahan semua jamaah tabung haji umroh mendapatkan haji yang mabrur. Malam hari ini kita kembali lagi untuk berbincang-bincang tentang bagaimana program tabung haji umroh, di mana sekarang ini tabung haji umroh meluncurkan produk baru, di mana mendaftar haji sekarang, berangkat tahun depan. Tentunya juga program lain pembiayaan dana talangan untuk umroh. Umrohnya sekarang, bayarnya setelah pulang. Malam hari ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh 2 narasumber saya. Yang pertama adalah Bapak Haji Muhammad Kholifi Aziz, MPD. Nah, beliau adalah Kepala Cabang Tabung Haji Umroh Madura. Jadi ini sebuah kabar baru di mana sekarang ini untuk Madura telah dibuka cabang baru, di mana Mas Haji Kholifi lah yang akan menjadi kepala cabangnya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Haji Kholifi memutuskan untuk bisa bergabung dengan tabung haji umrah ini? Baik. Terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama. Memang ini menjadi itikat baik. Kami beberapa kali menyaksikan di SBO TV, di beberapa media, niatnya berdakwah. Dan sebenarnya saya bukan orang baru di sini. Alhamdulillah. Saya sejak 2016 sudah tergabung, bahkan menjadi agen di Madura. Karena di beberapa kesempatan ada isu-isu yang kurang sedap, sehingga saya meragukan dengan adanya travelnya Bapak tabung haji umroh ini. Tapi saya melihat di tengah perjalanan kok kayaknya bagus, makin eksis, jemaahnya numpuk. Saya melihat perkembangannya bagus sekali. Bahkan di keraguan kami ini di travel Bapak, kami pun umroh dulu tidak ikut Bapak. 2000 bahkan saya haji 2016 kemarin. Ya, saya haji 2016, saya pun tidak ikut travel Bapak karena saya meragukan. Tapi saya melihat fakta di lapangan ini bagus, apalagi ada peraturan pemerintah yang terbaru ini bahwa 2019 haji furodah ini dipasrahkan kepada pengelola swasta semacam itu. Jadi ini hasil evaluasi ini bukan mulai dari faktual hingga di beberapa peraturan saya baca travel Bapak yes oke. Nah, ya. Itu kesan pertama dari seorang Mas Haji Kholifi, di mana mengenal tabung haji umroh tahun 2016. Beliau ragu-ragu ini benar atau enggak ya, jangan-jangan ini modus dan lain sebagainya. Namun setelah beliau keraguan itu, alhamdulillah Allah bukakan hatinya, menjadikan sebuah keyakinan, sehingga sekarang Mas Kholifi bergabung dengan tabung haji umroh dan akan mengelola untuk Kepulauan Madura. Nah, lalu berikutnya ada tamu kita. Nah, tamu kita Mbak Iftah. Beliau adalah sangat luar biasa. Kenapa? Beliau awalnya hanya ingin berumroh, bagaimana bisa umroh gratis katanya. Karena beliau ini keluarganya belum ada yang berumroh. Kita sapa Mbak Iftah. Bagaimana kesan Mbak Iftah kok bisa masuk di tabung haji umroh? Assalamualaikum Mbak Iftah. Waalaikumsalam. Ya. Apa yang didapat selama Mbak Iftah kenal dengan tabung haji umroh? Alhamdulillah, selamat malam pemirsa SBO TV. Sebuah kehormatan bagi saya bisa duduk di antara 2 sosok hebat, yaitu Pak Haji Yulianto dan Pak Haji Kholifi. Dan alhamdulillah Pak Haji Yulianto baru pulang dari hajinya ya Pak. Amin. Alhamdulillah sehat dan semoga mabrur ya Pak. Amin, barakallah.
Di sini saya sebagai staf operasional merasa sangat berkembang, karena di sini saya dituntut untuk selalu berinovasi, menciptakan program-program baru untuk tabung haji umroh yang tentunya belum ada di travel lain. Di sini kami membuka program baru, yaitu program sekolah umroh. Nah, program sekolah umroh ini diadakan setiap hari Sabtu, rutin setiap jam 9:30 di ruang Zam-Zam tabung haji umroh. Jadi bagi pemirsa SBO yang ingin menggali ilmu, ingin mendapatkan fadilah-fadilah umroh, silahkan datang di sekolah umroh di tabung haji umroh setiap hari Sabtu jam 8:30, jam 9:30 pagi. Ya, Mbak Khalifah, Mbak Iftah adalah salah satu staf yang awalnya sebagai calon jamaah, tapi sekarang akhirnya bergabung. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih detail lagi, kita akan lihat yang VT berikut ini. Sekarang bayar setelah pulang. Baik pemirsa SPO dimanapun berada, tentunya muncul pertanyaan. Di sini ada Mas Kholifi dari Madura, kemudian Mbak Iftah. Sebetulnya apa ini program tabung haji umroh? Jadi sekedar sebagai jawaban keraguan atau kebimbangan apa itu tabung haji umroh. Tabung haji umroh adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh Hanan Nusantara, sebuah travel berizin haji dan umroh, penyelenggara haji dan umroh, yang sudah memberangkatkan lebih kurang 14.000 lebih jamaah ke Tanah Suci, di mana kami hadir sudah 6 tahun lebih dan semua menggunakan dana talangan. Kelebihan kami adalah dana talangan yang kita berikan adalah tanpa bunga, tanpa survei, tanpa jaminan, dan juga bila meninggal lunas. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di kalangan calon-calon jamaah, khususnya jamaah dari Jawa Timur. Apa mungkin ya, kok ada orang mau memberi pinjaman kok tanpa bunga, kok tanpa survei, kok tanpa jaminan? Zaman sekarang loh, yang pakai bunga, pakai jaminan saja susah, apalagi nih yang tidak pakai. Nah, keraguan ini akan kita jawab di mana kami mengundang setiap hari Minggu untuk masyarakat Muslim Jawa Timur yang ingin bersilaturahmi dengan tabung haji umroh. Silahkan hadir di seminar kita besok pagi hari Minggu, mulai pukul 9.30 di ruang Zam-Zam, Gedung Geraha Pena, lantai 1, Jalan Ahmad Yani, nomor 88, Surabaya, samping Polda Jawa Timur. Jadi sangat mudah sekali. Silahkan yang ingin hadir di seminar besok, tinggal daftar. Di layar TV Anda sudah terpampang nomor telepon. Silahkan untuk mendaftar, besok hadir, dan dapatkan tabungan 500.000 kepada 20 orang yang hadir pertama. Dapatkan 500.000 kepada 20 orang yang hadir pertama, plus karena saya baru pulang haji, besok saya akan bagi-bagi oleh-oleh haji. Ya, yang mau hadir besok untuk mendapatkan oleh-oleh haji, silahkan jangan lupa besok pagi hadir hari Minggu, seminarnya gratis di Gedung Geraha Pena, ruang Zam-Zam, lantai 1. Ruang Zam-Zam, lantai 1, jam 9.30 pagi, gratis, tidak dipungut biaya. 20 orang yang hadir pertama akan mendapatkan tabungan 500.000. Kita kembali ke Pak Mas Kholifi. Saya lebih nyamannya memanggilnya Mas Haji Kholifi. Mas Haji, jenengan seorang tentunya dikenal lah di Bangkalan. Saya tidak cerita latar belakangnya, tapi masyarakat Bangkalan khususnya pasti mengenal beliau. Nah, apa pendapat jenengan tentang program dana talangan tanpa bunga untuk tabung haji umroh? Sebetulnya apa sih yang sempat membuat ragu ini benar atau enggak? Itu apa sebetulnya? Ya. Terima kasih Pak Haji. Saya lupa ini mengucapkan selamat datang dari Tanah Suci. Sama-sama. Mohon doanya setelah Amin, ini. barakallah. Dan pemirsa SBO yang saya hormati, saya pun juga ingin mengucapkan lewat SBO ini kepada teman-teman sahabat-sahabat yang sudah dilantik menjadi anggota DPRD Bangkalan pada khususnya, kemarin juga di Sumeneb, Madura pada umumnya, lebih umum lagi Jawa Timur. Mari semuanya bergabung di
tabung haji umroh. Tabung haji umrah ini biar Alhamdulillah. semuanya merasakan nikmatnya Iya. ibadah di tanah suci. Jadi di publik sudah kita menyaksikan dengan kejadian-kejadian yang sepertinya kurang enak. Mohon maaf di situ saya sebutkan nama First Travel dan sejitnya itu yang membuat keraguan publik, yang membuat keraguan kita semua, apalagi orang Madura. Kalau sudah disakiti, wah ini. Tapi kalau dibaiki, kepala pun diberikan. Ya, Itu Masya Allah. prinsip kami. Jadi keraguan itu sudah terobati setelah kami mengikuti beberapa kali seminar yang Pak Haji sebutkan itu. Bahkan di ulang tahunnya kemarin pertemuan kita di Gresik itu saya juga pun mengikuti dengan keluarga besar kami. Di situ keraguan-keraguan itu sudah terobati dengan beberapa fakta yang telah Pak Haji lakukan. Membawa jemaah bahkan 14.000 jemaah sudah diumrohkan semua, ini Sudah. luar biasa. Terus kemarin kedatangan Pak Ketua Pak Magnatis Khaidir, Askurindo. Iya, Askurindo itu yang dari Jakarta, saya pun juga hadir di sana, pakai sarung juga. Iya. Seperti itu membuat kami yakin, insya Allah kami berkhidmat berdakwah melalui tabung haji Pak Ya, Haji itu. Alhamdulillah memang sebuah waktu yang panjang untuk bisa mendatangkan seorang ketua Askurindo. Namun sebelum kita bincang lebih lanjut, kita akan lihat yang lewat berikut ini. Ya, berjumpa kembali dengan bincang-bincang tabung haji umroh. Daftar haji sekarang, berangkat tahun depan. Coba, di mana lagi yang bisa berhaji dalam waktu 1 tahun sudah bisa berhaji? Tentunya tidak semua sembarangan travel berani mempunyai program berangkat daftar haji sekarang, berangkat tahun depan. Hanya ada di tabung haji umroh. Tabung haji umroh memberikan kemudahan orang untuk berumroh dan berhaji tanpa survei, tanpa jaminan, tanpa bunga, dan tentunya apabila meninggal dunia maka lunas hutangnya. Nah, kita kembali lagi bincang-bincang, ada Mbak Iftah. Mbak Iftah, yang terbaru program apa yang ditawarkan oleh tabung haji umroh untuk masyarakat muslim khususnya warga Jawa Timur? Nah, di sini inovasi baru dari kami yaitu ada program umroh rasa haji, Pak Haji. Umroh serasa haji. Wah, betul ada lagi. sekali. Gimana itu umroh serasa haji Nah, itu? umroh rasa haji itu kita diberi waktu di sana selama 30 hari, Pak Haji. Jadi di sana itu untuk jamaah itu bisa, kalau bahasa Jawa Timurnya ya Pak Haji, bisa tubuh untuk ibadah, Masya bisa Allah. sepuas-puasnya untuk ibadah. Jadi kita membuka program baru yang alhamdulillah untuk pemberangkatan perdana ini di bulan Oktober sudah ada 1 kloter yang siap untuk berangkat untuk program perdana kami yaitu umroh rasa haji. Umroh rasa haji. Nah, umroh serasa pergi haji. 30 hari di Tanah Haram. Nah, betul sekali. Ini memang program yang sangat spesial. Kenapa? Karena orang yang pergi haji pun tidak akan selama itu di Tanah Haram. Ya. Jadi misalnya yang haji reguler, haji plus dan lain sebagainya di Tanah Haram pasti dibatasin. Tapi umroh serasa haji 30 hari di Tanah Haram, tinggal di Tanah Haram. Artinya hotelnya itu dekat sekali tentunya ya. Iya. Jadi jamaah bisa tuwo beribadah Iya, ya. betul sekali. Bahkan program kita adalah melaksanakan umroh minimal 18 kali. Jadi ini sekalinya berangkat umroh nggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung, Langsung bisa benar. umroh 18 kali. Karena ini 1 bulan tentunya mahal. Mahal nggak sih kira-kira biayanya coba? Untuk biayanya itu 36.500.000. 36.500.000 Dengan 1 bulan itu. 1 bulan. Dan itu kita memberi dana talangan untuk DP-nya 50%. Oh, inilah tabung haji umroh. Pemirsa bisa berumroh 30 hari dengan DP 50%, harganya cuma 36 juta. 36 juta. Ini kalau di Madura ini cocok sekali biasanya. ini Orang luar biasa. Madura, orang Madura ini maunya itu umroh itu sampai benar-benar tua ya. Iya. Gimana ini kalau di Madura ini umroh 30 hari kira-kira? Nah, ini sebuah surprise bagi kami. Oh, surprise ya. Dan kami mengajak untuk masyarakat Madura nantinya silahkan bergabung. Karena di travel lain sebetulnya tidak ada ini. Nggak ada. Seharga itu. Paling lama kalau Madura itu paling lama itu 18 hari. 9 hari biasanya. 9 hari malah ya. Ada yang 13, ada yang 15 hari. Ya, kalau yang 30 belum ada ya Madura ya. Belum. Memang 30 hari ini pertama kali ya. Pertama kali kali. yang punya tabung haji umroh.
Jangan-jangan Pak Haji sudah punya hotel di sana. Kok berani? Intinya kita sudah, kalau saya punya hotel nggak mungkin, tapi kalau kita sewa hotel untuk jangka waktu per musim diperbolehkan. Jadi alhamdulillah kita sudah, memang saya sudah kemarin saya berhaji, saya juga mempersiapkan untuk keberangkatan jamaah yang bulan Oktober. Jadi saya sudah hitung berapa meter jaraknya, bagaimana supaya jamaah-jamaah lanjut usia merasa tenang dan lain sebagainya. Karena 30 hari di Tanah Haram bukan pekerjaan yang mudah, bukan sesuatu yang sederhana. Mental kita harus benar-benar siap lahir batin untuk bisa istiqomah 30 hari ada di sana. Ini kalau boleh saya tanya nih, Ya, Pak. boleh nggak apa-apa. Mungkin ada skala prioritas nih. Eh, Apakah ada target khusus, pelayanan khusus? Siapa sih? Apa itu? Kiai atau guru ngaji? Dalam program-programnya Pak Haji ini. Ini sangat menarik. Sebetulnya cita-cita saya itu sederhana. Saya ingin bisa menghajikan dan mengumrohkan seluruh masyarakat muslim. Karena dengan keterbatasan ilmu saya, yang saya pahami bahwa pergi umroh dan haji adalah kewajiban. Ketika kita sudah membaiat diri kita menjadi seorang muslim, maka jatuhlah wajib baginya minimal sekali seumur hidup untuk ke Baitullah. Namun kenyataannya di lapangan, ini realitanya lah. 90% masyarakat muslim di Indonesia, kalau di Madura mungkin nggak nyampe 90%. Tetapi kalau seluruh nasional, 90% masyarakat muslim di Indonesia meninggal dalam keadaan seumur hidupnya tidak pernah menginjak Tanah Haram. Nah, inilah yang harus mestinya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk masyarakat muslim Indonesia. Apakah di antara mereka itu orang-orang yang tidak mampu? Bukan. Ternyata di antara mereka itu adalah orang-orang yang memang sebesungguhnya mampu, tetapi hatinya masih tertutup. Ada hal yang sangat menarik, Mas. Ini harus menjadi PR kita. Kalau orang Islam dikumpulkan, orang yang mempunyai uang 100 juta, kita tanya, Anda punya uang 100 juta, apa yang akan Anda lakukan? Maka mereka akan mengatakan membeli investasi duniawi. Dan yang memilih haji dan umroh kurang dari 2%. Justru kemarin saya tertarik banget dengan Madura. Saya ketemu orang Madura, ya mohon maaf, dengan sekedar kesederhananya di haji, di Mekah, pakai sarung, sederhana lah orang Madura. Saya tanya, Bapak pakai haji plus ya? Iya, berarti Bapak sudah punya rumah, punya mobil. Dia bilang ke saya, Pak Haji, beli mobil itu bukan rukun Islam. Dia bilang gitu. Lalu rukun Islam itu pergi haji. Jadi Bapak belum punya mobil? Belum. Kenapa? 250 juta bisa beli mobil? Nanti saya hajian dulu. Insya Allah setelah saya pulang haji, saya akan beli mobil, dan saya akan beli rumah, dan saya akan beli yang lain. Urusan dunia. Ternyata orang Madura itu 250 juta dia pilih pergi haji, bukan bikin beli mobil. Jawabannya simpel. Rukun Islam yang kelima bukan beli mobil, Pak, tapi pergi haji. Nah, ini tentunya sebuah bahasa yang sangat sederhana, tapi tentunya untuk kita yang sadar tentang sebuah nilai ibadah adalah hal yang sangat menohok ya. Kita mestinya malu dengan mobil kita gitu loh. Mobil ada, rumah ada, semua fasilitas ada, tapi kita belum berhaji. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan orang yang meninggal dalam keadaan mampu berhaji, namun dirinya tidak menunaikan haji, maka sesungguhnya dia meninggal dalam keadaan Yahudi atau Majusi. Nah, inilah hadirnya tabung haji umroh. Jadi ada program umroh Selasa pergi haji. Orang Madura pasti senang ya. Pasti senang. Pasti senang. Di Madura nggak ada pergi umroh 1 bulan ya. Adanya paling lama 9 hari, 13 hari, 15 hari. Jadi ini peluang kesempatan untuk masyarakat Madura. Nah, lalu bagaimana kalau mau daftar? Nah, tadi Mas Haji Kholifi mengatakan, loh, ini yang daftar di Madura nanti bagaimana? Nah, insya Allah minggu depan tanggal 1, hari Senin, mohon maaf, hari Senin tanggal 2, insya Allah saya akan hadir di Bangkalan. Kita akan hadir di Bangkalan
saya akan meresmikan kantor cabang Bangkalan yang akan melayani masyarakat Madura, mau Sumeneb, mau Bangkalan, mau Sampang, mana lagi, Pak? Pamekasan, bisa, semua akan dilayani lewat kantor Bangkalan. Jadi kantornya di mana? Kantornya di Jalan Ring Road Halim Perdana Kusuma nomor 99 Bangkalan. Nah, ini ada nomor teleponnya tolong dicatat. Dan yang malam hari ini SMS atau menghubungi nomor telepon tersebut, maka 10 orang akan kita kasih tabungan 500.000. Coba, ya. 10 orang yang menghubungi nomor teleponnya Mas Haji Kholifi malam ini, ya, yang menghubungi nomor teleponnya malam ini atau telepon atau SMS, sekarang beliau lagi siaran. Nanti nelponnya setelah siaran. Ya, setelah acara selesai, Bapak Ibu bisa telepon, 10 orang yang menghubungin masing-masing akan mendapatkan 500.000. Berapa nomor teleponnya? Tolong dicatat. Ada di layar TV sebetulnya. 0817 00 25 778. Ada di layar TV 0817 00 25 778. Silakan SMS atau telepon ke nomor tersebut. 10 orang yang menelpon akan mendapatkan tabungan masing-masing 500.000 untuk berhaji ataupun berumroh bersama tabung haji umroh. Mudah bukan? Nah, sangat mudah sekali. Jadi tolong diperhatikan, dicamkan untuk masyarakat Madura khususnya yang ingin bergabung dengan tabung haji umroh, mulai minggu depan sudah tidak perlu harus ke Geraha Pena Surabaya. Ini saya sering dapat komplain nih, Pak, saya dari Bangkalan, saya dari Pamekasan, saya dari Sampang, waduh jauh sampai 4 jam, 5 jam ya. 4 jam. Nah, 4 jam gitu loh. Ya. Bisa nggak di Madura dibuka? Alhamdulillah berkat doa jamaah dari masyarakat Madura, tabung haji umroh hadir di Bangkalan. Insya Allah akan menyusul Sampang, akan menyusul Sumeneb, akan menyusul Pamekasan, dan tentunya ada yang jauh lagi. Jamaah saya itu di Kaliadem atau Kalianget? Kalianget. Saya kalau nginget-nginget itu adem atau anget gitu, ternyata anget ya. Ya, di Kalianget itu ada jamaah saya juga yang dari Kalianget, yang kalau ke Surabaya harus nginep. Ya, dia harus nginep dulu semalam baru bisa ketemu saya. Oke, berikutnya selain umroh serasa haji, ada program yang menarik lagi nggak, Mbak Iftah? Baik, untuk program berikutnya yaitu Haji Furoda, Pak. Haji Furoda. Haji Furoda itu haji undangan kerajaan. Nah, kemarin jamaah ada yang tanya, Mbak, kalau Haji Furoda itu nunggu porsi berapa tahun? Nah, kehebatannya dan spesialnya ini Haji Furoda tabung haji umroh mendaftar tahun ini, berangkatnya tahun depan. Nah, untuk tahun ini kami membuka pendaftaran sampai bulan Desember dengan tabungan 58 juta bisa mendapatkan cashback 10 juta. Untuk yang ingin mendaftar atau tanya-tanya dulu atau konsultasi bisa dengan saya, bisa ke kantor atau SMS dan WA di CS Admin Tabung Haji Umroh. Oh, mendaftar haji, daftar sekarang berangkat tahun depan. Hanya 54 juta untuk pendaftaran, boleh ditabung, akan mendapatkan cashback 10 juta. Ini kalau dibawa sama Mas Kholifi ke Bangkalan, habis itu porsinya, Mbak. Kita punya porsi berapa untuk tahun depan? Masih banyak, Pak. Masih porsinya. Masih banyak. Ini tentunya kesempatan yang sangat baik. Kira-kira bagaimana nih Mas Kholifi? Kalau berangkat haji, daftar sekarang, tahun depan kira-kira orang Madura seneng nggak kira-kira? Ya, ini kan pembuktian. Ya, Pak Adi sudah membuktikan memberangkatkan. Oh iya, kemarin 74 jamaah yang berangkat. Jadi orang Madura itu, kalau sudah ada yang terbukti dan ada yang membuktikan, insya Allah akan ikut. Wah, gitu ya. Lebih praktis sebetulnya ya. Lebih mudah ya. Jadi lebih mudah untuk bisa menerima, di mana daftar haji sekarang, berangkat tahun depan, dapat potongan 10 juta. Daftar haji. Nah, daftar haji ini ada talangannya nggak kira-kira itu? Tentu ada. Ada talangannya juga? Tentu ada. Daftar haji pakai talangan? Iya, betul sekali. Nah, karena memang dari awal program kami dan niat kami adalah ingin memberangkatkan haji dan umroh, jadi kami berusaha untuk selalu memudahkan jamaah untuk bisa berangkat haji maupun umroh.
Nah, nih pemirsa SBO khususnya jamaah tabung haji umroh atau umat muslim, coba cek di travel lain ada nggak yang umroh 1 bulan, ada nggak yang berangkat haji pakai dana talangan. Haji ini nggak murah, bisa sampai 100 juta pakai dana talangan. Iya, betul sekali. Tanpa Pak Haji. bunga, Tanpa bunga, tanpa survei. tanpa jaminan. Nah, di mana lagi coba ngutang dapat pinjaman 100 juta nggak pakai jaminan? Nah ini saya Di Madura ada nggak yang mau ngasih pinjaman 100 juta tanpa justru ingin jaminan? bertanya nih Pak Haji. Bertanya gimana? Ini programnya kok luar biasa, iya kan? Tanpa bunga, Ya. tanpa survei, apa nggak rugi? Nah, sebelum kita membahas tanpa bunga, tanpa survei, apakah nggak rugi? Nah, kita akan tunggu setelah yang lewat berikut ini. Pinjang kembali dengan tabung haji umroh. Daftar haji sekarang, berangkat tahun depan. Mengingatkan kembali kepada yang baru bergabung, apa sih ini program? Jadi tabung haji umroh adalah sebuah program, kita menawarkan dana talangan, dana pinjaman untuk berumroh dan berhaji. Banyak orang yang menolak, awalnya mengatakan pergi haji kok pakai utang. Banyak yang mengatakan berumroh kok ngutang. Bukannya haji dan umroh menunggu setelah mampu. Nah, ini adalah jawabannya, di mana tabung haji umroh menawarkan pinjaman itu nggak pakai bunga, menawarkan pinjaman nggak pakai survei, menawarkan pinjaman nggak pakai jaminan, menawarkan pinjaman dibayar sesuai dengan kemampuan, dan menawarkan pinjaman bila yang meninggal dunia, yang pinjam meninggal dunia, maka pinjamannya lunas. Maka tadi Mas Haji bertanya kepada saya, apakah tabung haji umroh itu untung? Apakah tabung haji umroh nggak takut rugi? Apakah tabung haji umroh itu tidak khawatir kalau misalnya jamaah yang sudah berangkat tidak membayar? Kan itu pertanyaannya. Ya, benar. Nah, mari kita kupas satu persatu. Tabung haji umroh memberikan pinjaman tanpa bunga. Artinya apa? Di mana orang-orang jelas kita semua mengamini Al-Quran, dan di situ di Al-Quran sendiri dilarang yang namanya riba. Bagaimana mungkin kita mencuci baju dengan kain dengan air yang kotor? Nah, bukannya tambah bersih, tapi tambah kotor. Jadi saya ingatkan kepada pemirsa, saya sebetulnya ketika bicara riba tidak ada toleransi. Karena Al-Quran tidak mengenal toleransi. Al-Quran apa yang sudah nasnya itu, ya itu. Nggak boleh kita ada toleransi. Tapi saya hanya mengingatkan, kita ini sudah bergelimbang dengan riba. Mobil kita kredit, motor kita kredit, rumah kita kredit, bahkan kadang-kadang sarung kita pun masih kredit. Nah, tolonglah, mohonlah untuk pergi umroh haji jangan gunakan lembaga perkreditan. Untuk umroh haji jangan menggunakan lembaga keuangan yang ada unsur bunganya. Ada tabung haji umroh. Minimal untuk urusan haji kita, umroh kita, janganlah cari uang yang berbunga. Janganlah cari pinjaman yang kedepannya menyusahkan kita. Jangankan cari pinjaman yang apabila kita meninggal dunia, ahli waris kita masih menanggung. Janganlah kita pinjam sampai kalau kita nggak bayar didatangin debt collector, penagih dan lain sebagainya. Iya, iya. Nah, ini ada tabung haji umroh, ini bisa menjadi solusi yang insya Allah menjadi umroh yang berkah. Jadi orang yang cerdas akan memilih tabung haji umroh sebagai solusi pembiayaan haji dan umrohnya. Nah, makanya saya mengundang untuk besok pagi hadir di seminar, ya. Nanti ketemu saya, ketemu dengan Mbak Irta, dan ketemu dengan yang lainnya supaya kita tabayun, saling mengenal. Kalau kita udah silaturahmi, maka di dalamnya ada berkah. Silahkan besok pagi datang, 20 orang yang hadir duluan di gedung Geraha Pena lantai 1, ruang Zam-Zam, dapat tabungan 500.000. Nanti ketemu saya, kita akan bedah bagaimana rahasianya tabung haji umroh. Tapi
Sekedar catatan atas pertanyaan dari Mas Haji, apa nggak rugi? Ya, inilah ketika kita berbisnis di jalan Allah, maka Allah akan turunkan rezeki dari tempat yang tidak pernah kita sangka dan kita duga. Ketika kita berbisnis di jalan Allah, mempermudah urusan atas hamba-hambanya yang ingin berhaji dan berumrah, maka kemudahan pun selalu meliputi kita. Jadi sesungguhnya untung dan rugi manusia hanya menghitung dengan sebuah angka, namun rahasia Allah tidak bisa dihitung dengan sebuah angka. Jadi alhamdulillah 6 tahun tabung haji umroh memberangkatkan lebih dari 10.000, bahkan udah 14.000 orang lebih, semuanya berangkat. Tidak pernah ada jamaah yang tidak berangkat kecuali dia mengundurkan diri atau meninggal. Ya kalau meninggal ya nggak berangkat, atau mengundurkan diri nggak berangkat. Tapi kalau dia tetap konsisten dengan tabung haji umroh, semua berangkat alhamdulillah. Jadi ini suatu PR di mana hindarilah riba. Karena siapa yang menghindar dari riba, maka di situ akan turun keberkahan di dalamnya. Maka kemudian pertanyaan saya sederhana, Mas. Di Madura pinjam uang 100 juta untuk berhaji, gampang atau enggak? Sulit, Pak. Harus pakai jaminan? Harus. Jadi uang itu tidak ada saudaranya. Ada saudaranya. Terus? Nah ini kok murah-murah Pak Haji tanpa jaminan, tanpa survei, dengan semudah itu. Nah ini kan. Oh iya, jadi kalau misalnya Mas Haji punya temen, saya ada uang, ada orang 1.000 orang mau pinjam, boleh nggak? Nah, boleh. Satu bangkalan pinjam semua juga saya kasih. Serius? Oh iya. Nah ini kalau begitu saya minta ini. Iya, coba silakan sampaikan. Ya. Jadi melalui siaran SBO ini, kesempatan malam yang baik ini, mari warga Madura yang berkeinginan, tidak nyampe-nyampe inginnya. Ya, ada ya orang Madura yang nggak nyampe-nyampe hajinya ya. Baik haji maupun umrohnya bisa melalui kami. Nanti bisa dijelaskan Mbaknya tadi biaya umrohnya berapa, ini kan belum. Nah, belum. Tapi kalau boleh saya minta ini pimpinan daerah, para sepuh, kiai, kepala daerah juga, Bupati Bangkalan Raden Kiai Haji Abdul Latif Amin, kalau pendukungnya atau konstituennya atau keluarga besarnya ingin melalui tabung haji kita, monggo. Di Pamekasan Bapak Haji Junaidi ya, kalau ingin Subaidi maksudnya kan, kalau ingin masyarakatnya ingin haji umroh melalui kami, boleh, silahkan datang ke Bangkalan. Khususnya juga ini Bupati Pamekasan ini Kiai Haji Badrut Tamam, Badrut Tamam ya, yang masih muda sekarang menjadi asosiasi ketuanya Bupati se-Indonesia katanya. Ya. Jadi silahkan para pendukung guru ngajinya gitu kan, beliau sangat konsisten kali dan merakyat. Jadi, kalau Bupati Sumeneb Kiai Bushro Karim, kalau ingin rakyatnya, kiai-kiainya maupun pendukungnya ingin berhaji melalui kita, silahkan nanti hubungi kami. Nggak usah ke Surabaya, di Bangkalan. Itu saya minta. Jadi ada pimpinan baru nih DPRD Bangkalan, Rafahat namanya. Ketua DPR Bangkal nih, selamat buat beliau. Silahkan nanti anggotanya ikutkan ke kami. Nah, tuh. Jadi masyarakat Madura, kalau kita berhaji belum ketemu orang Madura, rasanya belum berhaji di sana. Jadi semua kita, dari catering kita, dari mutawif kita, dari yang mengurusin kedatangan, alhamdulillah kalau untuk tabung haji umroh semua orang Madura semua. Ya, jadi yang ngurus makanan, yang ngurus busnya, yang ngurus sampai bimbingannya, semua saudara-saudara saya dari Bangkalan. Itu keluarga besar tabung haji umroh yang menanganin di perwakilan Mekah dan Madinah. Jadi tentunya masyarakat Muslim Bangkalan, silahkan yang ingin berhaji dan berumroh segera daftarkan untuk menghubungi kantor perwakilan Madura. Bagaimana selanjutnya? Kita akan tunggu yang lewat berikut ini. Ya, ketemu kembali dengan tabung haji umroh. Daftar haji sekarang, berangkat tahun depan. Atau umrohnya sekarang, bayarnya setelah pulang. Kami mengundang masyarakat Muslim, khususnya masyarakat Jawa Timur, untuk hadir di seminar rutin kita setiap hari Minggu. Nah, besok pagi hari Minggu pukul 9.30 di ruang Zam-Zam, Gedung Geraha Pena,
Jalan Ahmad Yani nomor 88, samping Polda Jawa Timur. Sangat mudah dicari, silakan hadir, seminarnya gratis. 20 orang yang hadir pertama akan mendapatkan tabungan 500.000 untuk berhaji dan berumroh. Dan orang yang mendaftar haji akan mendapatkan cashback, akan mendapatkan tabungan haji senilai 10 juta rupiah. Mendaftar haji sekarang, berangkat tahun depan. Ayo, siapa yang ingin berangkat haji tahun depan, segera bergabung bersama tabung haji umroh. Kita kembali ke Mbak Iftah. Untuk program umroh, nah tadi Haji Furuda, Mbak Iftah sudah dijelaskan cukup jelas, di mana dengan sampai bulan Desember punya tabungan 54 juta, sudah dapat bonus 10 juta, artinya sudah dapat kepastian untuk berangkat di tahun depan. Nah, kalau untuk umroh ini mulai kapan tabung haji umroh berangkat untuk Surabaya? Nah, untuk program umroh sendiri kita mulai pemberangkatan bulan Oktober. Untuk sistemnya juga sama, Pak. Jadi pakai dana talangan, di mana dengan tabungan 50% dari jumlah biaya kita sudah bisa mendapatkan kursi pemberangkatan. Oh, jadi misalnya biaya umrohnya kayak tadi, umroh serasa pergi haji, 36 juta, berarti dengan 18 juta 18 juta sudah bisa berangkat. Nah, dan yang 18 jutanya bayarnya kapan? Bayarnya tentu setelah pulang umroh. Nah, kontan atau dicicil? Kalau untuk biaya setelah pulang itu bisa diangsur selama 15 sampai 20 bulan. 15 sampai 20 bulan. Saya garis bawain ya. Jadi harganya 36 juta, membayar 50%, bisa langsung berangkat. Kekurangannya dibayar setelah pulang, selama 20 bulan. Begitu? Betul. Nggak nambah? Nggak nambah. Di sini kami tidak ada, yang perlu digarisbawahi lagi Pak Haji, kami tidak ada bunga, tidak ada jaminan, dan tidak ada survei untuk mendapatkan dana talangan dari tabung haji umroh. Nah, sekarang coba, katanya, menurut cerita, bahwa di Surabaya ini kan banyak bonek ya. Banyak bonek. Nah, bonek kan. Ya. Artinya sebetulnya konotasi positifnya orang yang punya tekad yang kuat. Nonton sepak bola nggak punya ongkos saja berani. Nah, bagaimana sifat ini dijadikan nilai positif? Di mana masa saya bukan orang Surabaya, saya bukan orang Madura loh, saya dari Jakarta. Saya yang minjemin aja nggak takut. Yang dipinjemin lah. Nah, sekarang bagaimana ini? Yang mau tak pinjemin kira-kira khawatir atau enggak? Mikir-mikir atau enggak? Coba kira-kira. Ya, justru Pak Haji yang ngejar-ngejar kan? Ya. Bukan kami yang dipinjemi. Kami yang dipinjemi yang lari. Nah, harusnya yang lari. pinjem yang ngejar saya yang lari ya. Benar. Ini malah saya nyodor-nyodorin, ayo pinjemin duit, ayo untuk berhaji. Malah kalian lari gitu ya. Nah, inilah ketika sebuah keraguan. Coba kalau saya iklannya modal untuk usaha, besok pagi Geraha Pena itu bisa ribuan orang akan datang. Iya. Tapi ketika untuk haji malah semuanya mikir-mikir. Jadi di sini yang minjemin nggak mikir, yang dipinjemin malah yang Mikir dan lari. Kenapa seperti itu coba? Kira-kira apa pendapatnya Mas Khalid? Nah iya ini harus dirubah pola pikirnya ini. Kalau masyarakat Madura ini kan memang butuh pembuktian Pak Haji. Iya. Nah sekali ya Jamaah mudah-mudahan. saya, mohon maaf saya potong, jamaah saya di Madura itu dari tahun 2014 sudah lebih dari 1.000 orang loh yang berangkat. Tapi kan ini langsung ke pusat kan? Iya, tapi memang daftarnya ke sini. Nah sekarang nanti kan berubah, berubah ya? berubah. Gak usah lewat Suramadu, cukup ke Bangkalan. Iya. Dan iya, saya mengikuti itu. Saya mengikuti perkembangan yang di Madura langsung ke sini, bahkan agen yang pertama itu memberangkatkan beberapa kali. Nanti bisa dilanjutkan. Bisa ya? dimapkan nanti. Ya, jadi informasi untuk masyarakat Madura khususnya Bangkalan yang kemarin sudah terdaftar atau yang sudah berangkat, nanti semua operasional akan ditanganin oleh kantor Bangkalan. Nah, pemirsa kalau melihat tadi ada beberapa foto yang muncul di dalam layar TV Anda, itu adalah foto-foto jamaah haji kemarin di mana
44 jamaah sudah pulang ke Indonesia kemarin tanggal hari Kamis, dan 30 jamaah masih ada di Tanah Haram. Sekarang ada di Madinah. Kenapa? Termasuk jamaah Surabaya belum ada pulang ya? Iya. Baru pulang tanggal 27. Saya sampaikan keluarga masyarakat, keluarga jamaah tabung haji umroh yang di Surabaya, insya Allah semua jamaah dari Surabaya dalam kondisi sehat, semua lancar ibadahnya, dan insya Allah akan kembali ke tanah air tanggal 27 besok sampai di Jakarta, sampai di Surabaya insya Allah hari Kamis pagi jam 6. Jadi yang mau menjemput monggo silahkan di Juanda hari Kamis pagi jam 6, insya Allah jamaah Surabaya bersama tabung haji umroh sudah sampai di Juanda. Nah, kenapa sampai tanggal 27? Nah, inilah bedanya orang Surabaya, bedanya orang Jawa Timur. Pinginnya sekali haji langsung disempurnakan dengan arba'in. Jadi tadi maunya yang paling lama gitu loh. Nah, jadi khusus untuk masyarakat Jawa Timur, haji bersama tabung haji umroh, kita kasih program haji arba'in. Jadi kalau yang Jakarta mungkin 18 hari udah pulang. Untuk ada yang 20 hari untuk. Tapi khusus untuk masyarakat Muslim Jawa Timur, khusus hajinya adalah paket haji arba'in. Jadi silahkan bisa dicek, bisa dibandingkan, bisa juga didiskusikan. Di mana sih ada yang berangkat haji daftar sekarang berangkat tahun depan? Di mana sih ada yang daftar haji duitnya kurang dapat pinjaman? Di mana sih haji plus yang mendapatkan arba'in? Nah, 3 keunggulan ini nggak gampang dicari di travel di Jawa Timur. Ya, yang mau daftar sekarang berangkat tahun depan, kalau tidak punya izin nggak bisa. Karena apa? Haji kita adalah haji resmi dengan e-hajj paspor. Semuanya dilampirkan persyaratan hajinya, kita turun di terminal haji, kita menggunakan seragam haji, batik nasional kita juga punya gelang, semuanya resmi. Tidak ada yang ditutup-tutupin, semua ngikut regulasi, sehingga kita ibadahnya tenang, kita ibadahnya nyaman. Cuma keunggulannya di sini daftar sekarang berangkat tahun depan. Sementara di tempat lain daftar sekarang berangkat 7 tahun. Bahkan ada yang daftar sekarang berangkat 30 tahun. Nah, itu kembali. Saya hanya menyampaikan jangan sampai kita rugi waktu. Waktu yang sudah lewat tidak akan kembali. Waktu yang akan datang belum tentu juga kita ketemu. Tetapi kalau uang, insya Allah masih bisa dikejar selama ada umur dan ada kesempatan, rezeki akan selalu datang. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Ya, tidak terasa sudah memasukin segmen terakhir. Saya sekali lagi mengingatkan dan mengundang kepada masyarakat Muslim Jawa Timur yang ingin berangkat haji segera. Siapa yang ingin berangkat haji tahun depan? Atau siapa yang ingin umroh seperti pergi haji? Atau siapa yang ingin tua beribadah, ingin umroh sekali umroh 18 kali umroh? Nah, sekali berangkat ke Tanah Haram 18 kali berumroh. Terlalu banyak peluang kesempatan yang bisa diambil untuk bergabung dengan tabung haji umroh. Saya ingatkan kembali, saya mengundang besok pagi untuk hadir di seminar kita, gratis, tidak dipungut biaya, di Ruang Zam-Zam, Gedung Geraha Pena, Jalan Ahmad Yani, nomor 88, Surabaya. Silahkan hadir, mulai jam 9.30, ya, mulai jam 9.30 pagi, sampai dengan selesai. Hadiri seminar kita, tentunya nanti akan bersama saya, ya. Jadi ada yang bertanya, ini penyiarnya ini siapa sebetulnya? Jadi saya berdiri di sini, selain saya menjadi penyiarnya, pembawa acaranya, sebagai kenalan nih, saya juga founder dari Tabung Haji Umroh. Jadi baru kali ini ada pemiliknya Tabung Haji Umroh, pemilik travel yang membagikan nomor telepon menjadi penyiar, ngoyak-ngoyak orang, ngejar-ngejar orang, ngoyak-ngoyak ya, ngejar-ngejar orang supaya mau dikasih pinjaman. Bang Nabeng kata orang. Bang Nabeng. Nah, coba silakan
Mas Olivi sampaikan ini supaya masyarakat ini semangat gitu loh. Kok diutangin kok malah lari gitu loh. Ini secara umum ya. Secara umum rugi kalau ndak ikut. Ini kesempatan tidak akan datang 2 kali ini. Khususnya masyarakat Madura, nanti pembayarannya pun itu online, tidak melalui kami kan. Semua regulasi terproses. Silahkan semua. Iya. Jadi saya mengajak baik person maupun organisasi, baik ormas maupun OKP, Semadura, berapapun itu, ya kan? Jadi Pak Haji siap ya? Oh iya, saya mau minjemin orang sekitar 4 juta orang di Madura itu. Manusia yang super kaya di Madura pun belum tentu berani minjemin orang di Madura. Jadi tidak usah ragu kalau ikut tabung haji umrah. Mau haji furoda boleh? Cashback 10 juta. Oh iya. Nah ya ini. Ada nggak? Dipinjemin 100 juta nggak pakai jaminan, masih tak kasih hadiah 10 juta. Supaya tahun depan berangkat haji. Ya. Tapi ini mohon maaf, ini Pak Haji ya, kemudian jangan sampai dipolitisasi. Oh enggak, insya Allah. Teman-teman anggota DPR yang baru dilantik, kalau mau ikut, monggo. Konstituennya mau diajak, monggo. Ya, tetap bayar sesuai dengan ketentuannya. Iya, betul. Kami, saya, atas nama pribadi hanya berjuang, memperjuangkan bagi mereka yang ingin cepat nyampe ke Baitullah. Sudah ada jadi statement dari beliau yang tentunya masyarakat Madura lebih mengenal bagaimana track recordnya Mas Haji. Jadi silahkan kepada masyarakat Madura ya, kami tantang nih. Ya. Bukan orang Madura kalau saya terima tantangan. Bukan orang Madura kalau tidak berhaji kan. Nanti kita buktikan tanggal 2 bulan depan. Ya, hari Senin. September, hari Senin. Kantornya nanti dibacakan kembali di Ring Road itu dekat perumahan elit Kayangan. Dekat Kayangan ya. Jadi kami akan hadir hari Senin besok tanggal 2, bukan Senin besok ini ya, Senin tanggal 2 September di kantor cabang Madura di Jalan Ring Road Halim Perdana Kusuma nomor 99 Bangkalan. Nah, insya Allah mudah-mudahan Pak Bupati Bangkalan atau pejabat terkait bisa hadir ya, insyaallah, dalam acara kita untuk berdiskusi menawarkan pinjaman kepada seluruh masyarakat Muslim Bangkalan. Ya, ingat, saya sudah ketemu orang Madura, beli mobil, beli rumah bukan rukun Islam, tapi rukun Islam yang kelima adalah pergi haji. Sempurnakan keislaman kita dengan berhaji dan berumroh. Nah, Mbak Aifidah, sebelum kita tutup, Mbak Iftah ada pesan yang akan disampaikan untuk calon jamaah tabung haji umrah. Baik, untuk seluruh pemirsa SBO TV, pesan saya, kita harus punya mimpi. Mimpi itu harus diusahakan, didoakan, dan dieksekusi. Bagaimana caranya? Tentu dengan bergabung dengan tabung haji umroh. Baik, untuk yang ingin tahu lebih lanjut terkait tabung haji umroh, bisa datang besok seminar di Ruang Zam-Zam jam 9.30. Nanti bisa ketemu saya dan Pak Haji dan tentunya dengan staf-staf lain. Bisa konsultasi langsung dengan saya, bisa tanya-tanya langsung terkait tabung haji umroh. Tidak dipungut biaya? Gratis. Gratis. Dapat snack, dapat minum? Dapat snack, dapat minum, dan tentunya dapat ilmu dari kami. Dapat ilmu. Jadi seminar satu-satunya. Ini kadang-kadang saya juga sering bingung. Seminarnya gratis, tidak dipungut biaya. Datang mau dikasih pinjaman. Orang malah yang dipinjemin yang ketakutan. Padahal kita akan pergi haji dan umroh. Mas Kholifi, ada pesan untuk masyarakat Madura? Ya. Jadi saya mengajak ke seluruh masyarakat Madura sampai ke Pulauan, karena kita sangat luas kita sama dengan Singapura kecil. Jadi dan mayoritas Muslim ya? Mayoritas Muslim, sampai ke KL sana. Jadi saya menghimbau, ini kesempatan emas bagi kita semua. Mudah-mudahan Pak Haji tidak jenuh melayani kami. Insya Allah. Sekali kita buka, insya Allah publikasinya terus menerus. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi juga khususnya kepada FKDT, ini ada Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Jawa Timur. Oh iya. Ya, Ketua Jawa Timur ini kebetulan orang Bangkalan. Pak Haji Satuham Akbar. Iya. Nah, ini yang ngurusi guru ngaji dan madrasah diniyah.
Pasti ribuan ya. Pasti ribuan. Sebagian besar belum haji Di umroh. Bangkalan ini Pak Udah Bupati. haji umroh belum itu? Nah, Guru-guru ngaji itu. yang perlu kita bantu bersama. Oh gitu ya, belum ya ternyata ya. Belum. Di Bangkalan ada sekitar 9.000 guru ngaji yang dibantu oleh Pak Bupati Bangkalan, dikasih insentif luar biasa. Terima kasih Pak Bupati. Di situ mungkin perlu dibantu oleh Pak Haji untuk diberangkatkan beliau-beliau, para guru ngaji dan guru-guru yang lain tentunya. Saya kemarin sempat ketemu masyarakat yang kerjanya memandikan mayat, apa namanya? Mudin. Mudin. Nah, Mudin ternyata dengan niat yang baik banyak di antara mereka bisa berumroh berhaji, padahal gajinya hanya 350.000 dari Pemda Surabaya. Ternyata Surabaya. bisa berangkat untuk berangkat umroh dengan tabung haji umroh. Jadi apapun profesi Anda, seorang mudin, seorang guru ngaji, bahkan pengangguran sekalipun, bahkan orang yang belum pernah punya pekerjaan, bahkan yang sedang diuji, banyak masalah, bisnis tidak jalan, hutang banyak, jangan ragu-ragu, bergabung dengan tabung haji umroh. Mari kita mengadu kepada Allah. Siapa yang menyempurnakan keislaman, maka akan selamat dunia dan akhiratnya. Ketemu kembali minggu depan bersama tabung haji umroh. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar haji sekarang, berangkat tabung depan, umrohnya sekarang, bayarnya setelah pulang. Terima kasih.